Shalom, perkenalkan nama saya Febriani Aulia Mutiara Igir, NIM 2370491, kelas C, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Pembahasan 9 kriteria Hill. Sir Austin Bradford Hill, seorang ahli epidemiologi terkemuka pada tahun 1965, mengajukan 9 kriteria untuk menilai hubungan kausal antara paparan dan penyakit. Kriteria ini yang dikenal sebagai kriteria Hill telah menjadi landasan penting dalam epidemiologi dan bidang ilmu kesehatan lainnya selama lebih dari 50 tahun. 9 kriteria Hill yang pertama, kekuatan asosiasi. Semakin kuat hubungan antara paparan dan penyakit, semakin besar kemungkinan hubungan tersebut bersifat kausal. Yang kedua, konsistensi. Temuan serupa harus diamati dalam penelitian yang berbeda dengan metodologi dan populasi yang bervariasi. Yang ketiga, spesifisitas. Paparan harus menunjukkan hubungan yang spesifik dengan penyakit tertentu dan tidak hanya dengan penyakit secara umum. Yang keempat, hubungan temporal. Paparan harus mendahului penyakit dalam waktu. Yang kelima, tingkat gradasi biologi. Semakin besar tingkat paparan, semakin besar resiko penyakit. Yang keenam, plausibilitas biologis. Hubungan tersebut harus masuk akal secara biologis dan sesuai dengan pemahaman ilmiah tentang mekanisme penyakit. Yang ketujuh, koherensi. Temuan penelitian harus koheren dengan pengetahuan ilmiah yang ada tentang penyakit dan faktor resikonya. Yang kedelapan, eksperimen. Bukti dari penelitian eksperimental terkontrol dapat memperkuat hubungan kausal. Yang kesembilan, analogi. Perbandingan dengan hubungan kausal yang telah mapan di antara paparan dan penyakit lain dapat membantu memperkuat kesimpulan. Kriteria Hill bukan merupakan daftar periksa yang kaku, melainkan sebuah kerangka kerja untuk mengevaluasi bukti secara kritis. Kriteria ini membantu peneliti untuk menilai kekuatan dan kelemahan bukti dan untuk menentukan apakah hubungan antara paparan dan penyakit kemungkinan besar bersifat kausal. Penerapan kriteria Hill. Kriteria Hill telah diterapkan secara luas dalam berbagai penelitian epidemiologi, termasuk penelitian tentang kanker, penyakit jantung, dan penyakit menular. Kriteria ini juga telah digunakan untuk menilai hubungan antara paparan lingkungan dan kesehatan, serta untuk mengevaluasi aktivitas intervensi kesehatan. Pembahasan ukuran-ukuran epidemiologi. Epidemiologi menggunakan berbagai ukuran untuk mengukur frekuensi penyakit dan kejadian kesehatan lainnya dalam suatu populasi. Ukuran-ukuran ini penting untuk memahami pola penyakit, mengidentifikasi faktor resiko, dan mengevaluasi efektivitas intervensi kesehatan masyarakat. Yang pertama, ukuran dasar yang terdiri dari A, rasio, proporsi, dan rate. Rasio adalah membandingkan dua kelompok dalam hal kejadian tertentu. Contoh rasio, jenis kelamin kasus penyakit. Proporsi adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu. Contoh proporsi anak-anak yang mengalami stunting. Rate adalah frekuensi kejadian dalam suatu populasi dalam periode waktu tertentu. Contoh, angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup. B. Insidensi dan prevalensi. Insidensi adalah jumlah kasus baru penyakit dalam suatu populasi dalam periode waktu tertentu. Contoh, insidensi tuberkulosis per 100.000 penduduk per tahun. Prevalensi adalah jumlah kasus penyakit yang ada pada suatu saat waktu tertentu dalam suatu populasi. Contoh, prevalensi diabetes pada orang dewasa berusia 20-65 tahun. C. Mortalitas dan natalitas. Mortalitas adalah angka kematian dalam suatu populasi dalam periode waktu tertentu. Contoh, angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Natalitas adalah angka kelahiran dalam suatu populasi dalam periode waktu tertentu. Contoh, tingkat kelahiran total per 1000 penduduk. Yang kedua, dampak kesehatan masyarakat.
Ukuran epidemiologi memberikan informasi penting untuk memprioritaskan masalah kesehatan, mengetahui penyakit mana yang paling umum dan berdampak para membantu menentukan prioritas intervensi, mengidentifikasi kelompok beresiko, memahami pola penyakit berdasarkan faktor seperti usia, jenis kelamin, dan lokasi dapat membantu menargetkan intervensi pada kelompok yang paling membutuhkan. Mengevaluasi intervensi, membandingkan tingkat penyakit sebelum dan sesudah intervensi dapat membantu menilai efektivitas program kesehatan masyarakat. Membuat prediksi, memahami tren penyakit dapat membantu memprediksi wabah dan merencanakan alokasi sumber daya. Kesimpulan, kriteria Hill yang dikembangkan oleh Sir Austin Bradford Hill pada tahun 1965 merupakan seperangkat 9 kriteria yang digunakan untuk menilai apakah ada hubungan kausalitas sebab akibat antara dua variabel. Kriteria ini telah menjadi alat yang penting dalam epidemiologi dan penelitian kesehatan masyarakat untuk menentukan faktor risiko penyakit dan efek intervensi. Penting untuk dicatat bahwa tidak ada satupun kriteria yang secara mutlak menentukan kausalitas. Diperlukan penilaian yang cermat dari semua kriteria secara bersama-sama, dengan mempertimbangkan konteks penelitian dan bukti yang tersedia. Kriteria Hill adalah alat yang berharga untuk menilai hubungan kausalitas, tetapi bukan satu-satunya alat. Penelitian harus menggunakan berbagai metode dan pendekatan untuk membangun bukti yang kuat tentang hubungan sebab akibat. Ukuran epidemiologi merupakan alat penting untuk memahami distribusi penyakit dan kejadian kesehatan lainnya dalam suatu populasi. Ukuran ini membantu para ahli kesehatan masyarakat untuk mengidentifikasi pola penyakit, memahami frekuensi dan distribusi penyakit berdasarkan faktor seperti usia, jenis kelamin, lokasi, dan waktu, membantu menentukan faktor risiko dan kelompok yang paling rentan, memprioritaskan masalah kesehatan, mengetahui penyakit mana yang paling umum dan berdampak para membantu menentukan prioritas intervensi kesehatan masyarakat, mengevaluasi intervensi, membandingkan tingkat penyakit sebelum dan sesudah intervensi dapat membantu menilai efektivitas program kesehatan masyarakat, membuat prediksi, memahami tren penyakit dapat membantu memprediksi wabah dan merencanakan alokasi sumber daya. Ukuran epidemiologi utama meliputi insidensi, prevalensi, mortalitas, natalitas, rasio, proporsi, dan rate. Dampak kesehatan masyarakat dari ukuran epidemiologi: pencegahan penyakit, promosi kesehatan, perencanaan kesehatan, dan penelitian kesehatan.